Oktober sudah mulai udah semakin turun, November tuh udah sejuk. Ya jadi kapan-kapan kalau mau umroh lagi, cari paket yang Desember, September atau Desember. Kalau Januari dingin, sangat dingin. Jadi lebih mendingan bulan November, sejuk. Kalau November rame gitu. Kalau bulan Januari di Madinah itu bisa sampai, kalau pagi itu bisa sampai 3 derajat. Kalau siang 12 biasanya, 12. Kalau malam ya sekitar gitu 3 sampai 5. Apalagi anginnya di Madinah itu angin dingin kalau di musim dingin. Kalau musim panas anginnya seperti terbakar kulit kita ya. Jadi eh, di musim haji biasanya di musim panas. Nanti musim haji itu akan maju terus sampai nanti di 2030, kiraannya nanti Januari musim dingin, musim haji. Ya, eh, sekarang kita akan lanjut ke Masjid Kiblatain. Jalanan kita ke Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain adalah masjid, secara bahasa adalah masjid dua kiblat. Tapi aktualnya bukan berarti di masjidnya sekarang ini ada dua mihrab imam ya. Tapi sejarahnya adalah dulu ada pergantian kiblat. Kiblat kita zaman dulu, zaman awal-awal hijrah dulu, para sahabat itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Maka ada pergantian jemaah menuju ke Ka'bah, ke Mekah. Pergantian kiblat ini sebabnya adalah permintaan atau keinginan Rasulullah SAW bahwa kaum muslimin itu lebih baik atau hati mereka lebih condong kepada Mekah, kepada Ka'bah untuk dijadikan sebagai kiblat. Maka Rasulullah SAW itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar suatu saat dipindahkan kiblat ke Mekah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan di juz kedua halaman pertama, qad nara taqalluba wajhika fis sama, maka kami telah melihat taqallubu wajhika fis sama, keinginan engkau wahai Muhammad berdoa meminta ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musharrafah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh untuk pindah kiblat dengan perintah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka pindahkanlah arah kiblat kalian, arah kiblat wajahmu ke Masjidil Haram. Maka ketika itu para sahabat yang sholat di Masjid Kiblatain sebelah kiri kita ya, yang putih,
Sekarang sudah bagus masjidnya, sudah dipugar kembali dan sudah lebih luas. Ya, modelnya seperti Masjid Kuba, sama, hampir mirip menaranya, warnanya, tapi dia tidak seluas Masjid Kuba. Tapi tidak ada keutamaan sholat di Masjid Qiblatain seperti Masjid Kuba. Tidak ada keutamaan sholat di Masjid Qiblatain, hanya sebagai sejarah kaum muslimin perpindahan kiblat. Dan sekarang mihrab yang ada di Masjid Qiblatain tetap satu, menuju arah ke Ka'bah. Ya. Maka yang kita ketahui dari sejarah adalah ketika para sahabat sholat di masjid ini, mereka sholat zuhur, di pertengahan sholat turun ayat ini, dan seketika itu para sahabat langsung memindahkan kiblatnya menuju ke Ka'bah. Kita tahu bahwa Baitul Maqdis itu berada di utara dari kota Madinah, dan Makkah berada di selatan. Ya, perpindahannya cukup menyulitkan karena imamnya berada di depan. Otomatis ketika perpindahan, imamnya ke belakang, harus pindah ke belakang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang taat di dalam setiap perintah yang ditujukan kepada mereka. Setelah itu para sahabat langsung mematuhi perintah. Mereka tidak ada keraguan sedikit pun. Bahkan ketika pengharaman khamar yang ke step ketiga, ya kita tahu bahwa minuman keras atau khamar di sejarah umat Islam tidak langsung diharamkan. Ada 3 kali turun ayat. Pertama menjelaskan bahwa khamar itu memiliki kebaikan dan juga keburukan. Namun keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Maka ketika itu khamar tidak langsung diharamkan. Ya, yang di depan kita jamaah ada lokasi di mana perang Khandaq berkecamuk, yaitu perang di mana kaum muslimin dikepung oleh kaum musyrikin yang berjumlah 10.000 pasukan, ingin menghabisi kaum muslimin kota Madinah. Maka ketika itu Nabi SAW menyuruh para sahabatnya dengan ide dari Salman Al-Farisi ya sebelah kanan, untuk dibuatkan parit yang menyulitkan kaum musyrikin untuk mengekspansi kota Madinah. Maka ketika itu Salman Al-Farisi, sahabat yang mulia yang dia berasal dari Persia, mendapatkan hidayah dengan susah payah, pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, sampai akhirnya dia mendapatkan hidayah, terbuang di kota Madinah, dibuang oleh para pedagang yang menuju negeri Syam. Dia dijual oleh orang Yahudi kepada orang Yahudi. Mereka mempekerjakan Salman Al-Farisi sebagai budak,
di kota Madinah. Padahal ketika itu Salman Al-Farisi ketika di Persia adalah seorang yang sangat mulia. Dia sangat dimuliakan oleh kaumnya. Mereka orang Persia adalah orang-orang yang menyembah api, yang memuliakan api. Mereka kalau beribadah pasti menjaga api itu terlebih dahulu supaya tidak dihidupkan, kemudian dipastikan api itu tidak padam. Maka yang bekerja untuk menjaga api itu adalah Salman Al-Farisi. Yang menyuruh untuk melakukan pekerjaan itu adalah ayahnya sendiri. Maka itu adalah pekerjaan yang mulia di sisi mereka. Dia adalah orang yang terpenuhi kebutuhannya, tapi Salman Al-Farisi tidak ingin, atau dia tidak habis pikir kenapa orang-orang bisa menyembah api. Maka dia mencari hidayah dengan belajar kepada pendeta. Di awal dia bertemu dengan pendeta yang pertama, maka dia melihat pendeta itu adalah seorang yang suka mengumpulkan harta sedekah. Dia menimbun harta mereka dengan iming-iming sedekah, mendapatkan pahala yang besar. Maka ketika dia mati, pendeta itu diketahui bahwasanya ada ruang khusus di mana harta sedekah itu dia kumpulkan. Maka Salman Al-Farisi melaporkan kepada penduduk kota tersebut bahwasanya dia adalah seorang pembohong, pendusta yang mengumpulkan harta sedekah. Sampai akhirnya Salman Al-Farisi mencari orang yang pendeta yang betul-betul lurus akidahnya, yang dia mengamalkan ajaran dari Taurat, ajaran Nabi Musa, dan berpindah dari satu pendeta ke pendeta yang lain, yang dia mendapat rekomendasi masih mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Sampai akhirnya Salman Al-Farisi sampai di kota Madinah. Dia dijual oleh para pedagang yang berada di negeri Syam, dijual kepada orang Yahudi sebagai budak. Dan dia di akhir dia ketemu dengan pendeta yang ada di negeri Syam. Dia diberikan petunjuk bahwasanya ada nabi akhir zaman yang dia berada di sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya. Sampai akhirnya Salman Al-Farisi mendapatkan petunjuk yang disampaikan pendeta itu. Ada beberapa petunjuk, dan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya lumayan panjang ketika itu. Nah, di perang Khandaq, Salman Al-Farisi memberikan saran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu kita ketika berperang melawan pasukan yang ingin menyerang suatu tempat, maka kita membuat parit agar mereka tidak bisa masuk melanjutkan ekspansi, karena sangat menyulitkan bagi mereka. Maka pembuatan parit itu sangat melelahkan, sangat-sangat melelahkan, dan sangat-sangat menyita waktu. Sampai ketika itu
Rasulullah SAW telat sholat asarnya, telat mengerjakan sholat asar karena saking menyita waktu dan tenaga. Dan kita tahu bahwa pembuatan parit itu di lokasi banyak perbukitan. Tadi kita lihat ada bukit, di samping bukit ini yang sebelah kanan kita itu adalah bukit yang tadi kita lihat dekat lokasi Khandaq. Jadi samping bukit ini lokasi Khandaq, parit. Ya, paritnya sekarang sudah ditutup, sudah tidak ada kelihatan lagi. Kalaupun kita berkunjung di situ, kita tidak akan bisa melihat paritnya. Dan di lokasi situ juga ada namanya Masjid Al-Masjidus Sab'ah, masjid yang 7. Ada 7 masjid dinamakan dengan nama para sahabat. Di antaranya adalah Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali, dan Masjid Uthman. Kemudian ada Masjid Aisyah. Kemudian ada yang paling besar adalah Masjid Al-Fadh. Intinya jamaah, peperangan Khandaq adalah peperangan yang sangat bersejarah. Tidak ada terjadi peperangan, dia hanyalah pengepungan kota Madinah selama beberapa waktu yang cukup lama. Sampai akhirnya pasukan 10.000 kaum musyrikin, mereka sudah putus asa dengan masuknya ke kota Madinah dan merugikan banyak dari mereka sendiri karena pasukan mereka habis dipanah. Beberapa pasukan mereka banyak yang terpanah oleh kaum muslimin dari seberang parit. Kaum muslimin sengaja membuat parit, kemudian di ujung parit, di seberang parit dibuat bongkahan tanah yang tinggi, dan di samping, di balik daripada bongkahan tanah itu mereka melempari ke pasukan kaum musyrikin dengan anak panah. Itu yang merugikan mereka selama pengepungan. Mereka putus asa dan balik ke Mekah. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dalam peristiwa ini jemaah adalah kesulitan apapun yang kita hadapi, pastinya bila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, meminta dimudahkan urusan kita, adalah pasti kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita mengetahui bahwa perjuangan Rasulullah SAW dimulai dari beliau berhijrah atau sebelum berhijrah, memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan iman, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari dakwah itu yang kita rasakan sekarang itu adalah perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian perjuangan para ulama setelah beliau wafat. Kemudian perjuangan setelahnya sampai sekarang kita mendapatkan hasil. Sampai kita mendapatkan hasil daripada apa yang diperjuangkan oleh orang-orang sebelum kita. Kita merasakan iman yang kita rasakan manisnya sekarang adalah perjuangan orang-orang sebelum kita. Maka daripada itu, balasan yang kita berikan kepada Rasulullah SAW adalah dengan kita bersolawat dan bersalam kepada beliau ketika nama beliau disebutkan. Kemudian mengamalkan apa yang beliau perintahkan.
apa yang beliau tuntun kita daripada syariatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, manakala kita mengikuti syariat yang digariskan oleh beliau, apa yang akan kita dapatkan? Sebagaimana yang ada di surat Ali Imran, jika kalian mengikuti aku, kalian cinta kepadaku, maka ikutlah aku. Maka aku akan ampunkan dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala menjamin itu dengan pengampunan dosa kepada orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Alhamdulillah, perjalanan kita. Tapi hina, ما في مشكلة هنا ولا هنا وراء. طيب ممكن هذا قد يمشي. أي نعم ما في مشكلة. نعم تفضل. Alhamdulillah kita jam 11 sudah sampai di hotel, 11 lewat. Dan jamaah untuk manasik besok kita setelah kajian Nusa Ariful Bahri kita manasik sebentar. Dan besok jam 9 pagi kita kajian Nusa Ariful Bahri. Kemudian dilanjutkan dengan manasik, pengulangan manasik sebentar, dan teknis check out. Ana sampaikan nanti di grup. Intinya besok jamaah kumpulkan koper di depan kamar, koper besar dan koper kecil diletakkan di depan kamar jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Kemudian jamaah bisa memfoto koper dan dilaporkan di grup untuk pendataan. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga perjalanan kita berjalan yang berkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada suaranya. Oke, Udah? Oke, N lagi. Nah. Cek lagi.